Anda tergabung dalam grup WhatsApp yang saat ini sedang ramai oleh isu yang mengarah ke ujaran kebencian pada etnis tertentu atau benih-benih radikalisme. Pada awalnya ada salah satu anggota grup yang membagikan pesan broadcast ke grup kemudian ditanggapi oleh sebagian besar anggota di grup WhatsApp. Diawali dengan diskusi, kemudian berakhir dengan keluarnya hujatan pada etnis tertentu. Dalam situasi ini, apakah sikap Anda A. Tidak ikut-ikutan karena belum mengetahui kebenaran informasi dan hanya menjadi silent reader di grup WhatsApp tersebut. B. Langsung keluar dari grup WhatsApp karena konten yang dibahas tidak sesuai dengan marwah Pancasila. C. Tidak langsung percaya pada informasi yang di-share oleh anggota grup dan mencari tahu kebenaran informasi yang di-share di grup WhatsApp di kanal berita terpercaya. D. Mencoba menguji kebenaran informasi yang dibagikan dan berusaha melakukan cooling down agar pembahasan di grup tidak semakin panas. E. Menguji kebenaran informasi yang dibagikan dan mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam mempercayai informasi yang beredar dan menguji kebenaran informasi terlebih dahulu serta tidak melakukan respon yang mengarah pada ujaran kebencian. Oke, sekarang kita langsung bahas soal ini. Jadi, dalam teks ini dijelaskan bahwa di dalam grup ada orang yang menge-share informasi di mana informasi tersebut belum tentu benar ya. Karena di sini dijelaskan oleh isu yang mengarah ke ujaran kebencian pada etnis tertentu atau benih-benih radikalisme. Tapi ini masih dalam bentuk isu ya. Jadi informasi yang diberikan itu belum tentu kebenarannya, belum tentu benar. Kemudian di sini juga yang ditekankan adalah pada awalnya diawali dengan diskusi, kemudian berakhir dengan keluarnya hujatan pada etnis tertentu. Tentu saja dengan adanya hujatan seperti ini, kedepannya mungkin ini adalah tahap awal daripada benih-benih radikalisme. Kemudian nanti akan membentuk sebuah pemahaman kalau misalkan pemahaman golongan mereka adalah golongan yang benar, sedangkan golongan etnis ataupun golongan orang lain adalah golongan yang salah. Ini akan menjadi dan menimbulkan dari pemahaman radikalisme itu sendiri. Mungkin kalau misalkan nanti disertai dengan tindakan-tindakan yang meneror ataupun tindakan-tindakan yang merugikan etnis orang lain, maka akan bisa masuk ke dalam tindakan terorisme seperti itu. Tentu saja dalam situasi seperti ini, sikap yang harus kita lakukan adalah, yang paling tepat adalah yang E, yaitu menguji kebenaran informasi yang dibagikan. Karena tadi ya dijelaskan di sini, ini hanya baru sebatas isu saja, belum tentu benar informasinya. Maka tentu saja yang paling tepat adalah menguji terlebih dahulu kebenaran informasi yang dibagikan, kemudian mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam mempercayai informasi yang beredar. Jadi selain dengan menguji kebenaran diri kita sendiri, kita juga mengingatkan kepada anggota grup yang lain supaya jangan tergesa-gesa menelan secara langsung info yang didapatkan tersebut gitu ya. Dan menguji kebenaran informasi terlebih dahulu, serta tidak melakukan respon yang mengarah pada ujaran kebencian. Dengan seperti ini tentu saja akan betul-betul tidak memancing keributan dalam grup tersebut, akan sedikitnya bisa meredam daripada hujatan-hujatan yang ada dalam grup tersebut seperti itu. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah yang D, ini hampir persis dengan yang tadi yang mendapatkan poin 5. Mencoba menguji kebenaran informasi ini betul karena tadi ya informasinya masih dalam bentuk isu. Dan berusaha melakukan cooling down agar pembahasan di grup tidak semakin panas, ini betul, itu poinnya 4. Kalau dibandingkan dengan option yang E, tentu saja option yang E ini lebih lengkap ya, karena di sini ada usaha kita untuk mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam mempercayai informasi. Kalau misalkan yang D ini tidak dijelaskan secara langsung bagaimana cara cooling down-nya itu. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah yang C, tidak langsung percaya pada informasi yang di-share, ini betul karena tadi ya informasinya masih dalam bentuk isu. Dan mencari tahu kebenaran info yang di-share di grup WhatsApp di kanal berita terpercaya, ini hanya dalam bentuk mencari informasinya saja yang paling tepat gitu ya. Tidak ada upaya untuk menghentikan hujatan-hujatan yang ada dalam grup tadi, untuk menenangkan dari anggota-anggota grup tadi. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah yang A, tidak ikut-ikutan karena belum mengetahui kebenaran informasi dan hanya menjadi silent reader di grup WhatsApp tersebut. Jadi yang dimaksud dengan silent reader itu ya kita hanya melihat informasinya saja, kita tidak berbuat apa-apa. Tentu saja kalau seperti ini tidak bisa memberikan solusi ya. Kalau option-option yang lain kan memberikan solusi dengan cara membuat sesuatu yang membuat akan cooling down daripada hujatan-hujatan tadi. Kalau ini tidak. Kemudian yang mendapatkan poin 1 adalah yang B, langsung keluar dari grup WhatsApp karena konten yang dibahas tidak sesuai dengan marwah Pancasila. Ini juga salah. Kenapa? Karena tentu saja kalau seperti ini betul-betul tidak menyelesaikan masalah. Karena masalahnya itu adalah yang pertama adanya keributan di dalam grup WhatsApp, padahal hal tersebut adalah masih dalam bentuk isu saja gitu ya. Yang paling tepat adalah jawaban yang E tadi, yaitu menguji kebenarannya, kemudian mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam mempercayai informasi, kemudian menguji kebenaran informasi terlebih dahulu, serta tidak melakukan respon yang mengarah pada ujaran kebencian.
Seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E.